Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atfal Islami dari D3 Teknik Mesin dengan NIM 2202001. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil observasi dari mesin komben. Yang pertama, pengertian mesin komben. Mesin komben adalah alat pertanian yang digunakan untuk melakukan beberapa fungsi pada saat yang bersamaan, terutama untuk mengumpulkan, membersihkan, dan memisahkan hasil panen dari tanaman. Selanjutnya, komponen-komponen mesin komben. Yang pertama ada header. Header adalah bagian depan mesin komben yang digunakan untuk memotong tanaman dari lapangan. Terdapat berbagai jenis header yang dirancang untuk memotong pada tumbuhan. Kedua, ada platform. Padas atau rel adalah bagian dari header yang membantu mengarahkan tanaman ke dalam mesin. Yang selanjutnya, 3. Pipa pengaliran tanaman membawa tanaman yang sudah dipotong dari header ke bagian utama mesin komben untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya, yang keempat, yaitu rotor atau silinder pemisah adalah komponen yang bertanggung jawab untuk memisahkan biji atau butiran dari tangkai dan jerami. Yang kelima, barel penggiling atau penghancur jerami menghancurkan jerami yang telah dipisahkan dari biji atau butiran. Yang keenam, elevator butiran mengangkut biji atau butiran hasil panen ke tangki menyimpan di bagian atas mesin komben. Yang ketujuh, tangki penyimpanan adalah tempat di mana hasil panen seperti gandum, jagung, atau padi disimpan sebelum dibongkar ke kendaraan pengangkut atau tempat penyimpanan lainnya. Yang delapan, mesin komben modern dilengkapi dengan sistem pengontrol elektronik yang kompleks. Ini mencakup monitor yang memberikan informasi tentang performa mesin, kelembaban tanaman, hasil panen, dan parameter lainnya. Yang sembilan, mesin komben biasanya dilengkapi dengan mesin penggerak seperti mesin diesel yang memberikan daya untuk menggerakkan seluruh mesin dan melaksanakan fungsi-fungsi pemotongan, pemisahan, dan penyimpanan. Yang ke-10, yaitu roda dan sistem penggerak membantu mesin komben bergerak di lapangan. Beberapa mesin komben dilengkapi dengan mesin sistem penggerak roda 4 atau roda rantai untuk meningkatkan mobilitas di berbagai kondisi tanah. Yang ke-11, beberapa mesin komben modern dapat dilengkapi dengan sistem pemotongan tinggi atau floating untuk menyesuaikan dengan variasi ketinggian tanaman. Selanjutnya, cara kerja mesin komben. Pertama, yaitu pemotongan tanaman header. Mesin komben dilengkapi dengan bagian yang disebut header yang digunakan untuk memotong tanaman dari pangkalnya. Selanjutnya, yang kedua, penarikan tanaman ke dalam mesin. Setelah tanaman dipotong, header akan menarik tanaman ke dalam mesin komben. Yang ketiga, pembersihan awal atau feeder hose. Feeder hose, tanaman yang telah dipotong dan ditarik masuk akan melewati bagian yang disebut feeder hose. Yang keempat, pemisahan butir dari tangkai atau tracing. Setelah tanaman masuk ke dalam mesin, proses tracing dimulai. Ini melibatkan pemisahan butiran dari tangkai tanaman. Yang kelima, pembersihan atau separation. Butiran yang telah dipisahkan dari tangkai kemudian melewati bagian pembersihan di mana material yang tidak diinginkan seperti jerami dan debu dihilangkan. Keenam, penyimpanan hasil panen atau hopper. Setelah proses pembersihan, hasil panen yang bersih dikumpulkan dalam hopper, yaitu wadah besar di bagian atas mesin. Yang ketujuh, pengosongan hopper ke gudang atau kendaraan. Hopper penuh dengan hasil panen dapat dikosongkan ke truk atau gudang penyimpanan menggunakan conveyor
atau mekanisme lainnya. Yang ke-8, kontrol operator. Operator mesin kombin memiliki kontrol atas bagian aspek operasional seperti kecepatan, tinggi potongan, dan pengaturan lainnya untuk memastikan hasil panen optimal. Yang ketiga, selanjutnya output dari mesin kombin. Biji atau butiran hasil panen. Biji atau butiran tanaman yang telah panen seperti gandum, jagung, atau padi adalah output utama dari mesin kombin. Kedua, jerami atau tumpukan sisa tanaman. Mesin kombin juga menghasilkan jerami atau sisa tanaman yang tidak digunakan dalam produksi makanan. Yang ketiga, material pemisah. Mesin kombin memiliki sistem pemisah internal yang memisahkan biji atau butiran dari tanaman dan material lainnya. Yang keempat, material sampingan. Beberapa jenis mesin kombin mungkin menghasilkan material sampingan seperti potongan tanaman atau daun yang tidak terkumpul oleh mesin. Yang kelima, data dan informasi. Mesin kombin modern dilengkapi dengan teknologi sensor dan pengukuran yang dapat memberikan informasi terkait kinerja panen, seperti hasil per hektar, kelembaban biji, atau performa mesin secara keseluruhan. Data ini dapat berguna untuk pengelolaan pertanian yang lebih efisien. Output dari mesin kombin ini kemudian dapat diolah lebih lanjut dalam rantai pasokan makanan atau pakan ternak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.